anak geografi juga bisa berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budi Mulia Podcast, apa kabarnya nih teman-teman nih? Semoga sehat dan bahagia selalu. Kembali lagi dan selamat datang juga buat teman-teman di Budi Mulia Podcast. Hari ini kembali lagi bersama kami, tentunya memberikan informasi terupdate nih teman-teman, dan juga berisikan motivasi-motivasi yang tentunya teman-teman bisa dapatkan nih manfaatnya, insya Allah ya teman-teman. Tapi syaratnya teman-teman juga harus nonton sampai akhir ya teman-teman. Nah, hari ini sudah bergabung siswi-siswi berprestasi nih teman-teman. Sesuai tadi tagline yang pertama, yaitu anak geografi. Belum lama ini SMA Budi Mulia mendapatkan prestasi juara 1 OSN Geografi tingkat kota nih teman-teman. Nah, hari ini kita mau sharing, pasti teman-teman juga mungkin udah ada yang kenal nih. Langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini, yaitu Anissa dan Aisyah. Hai Anissa, Aisyah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat dan baik ya. Ini harus bahagia pastinya kan. Aisyah dan Anissa, sebelumnya terima kasih sudah mau gabung di Budi Mulia Podcast ya. Iya. Hari ini kita mau sharing-sharing, nggak apa-apa kan? Iya. Nanya-nanya banyak banget nih, nggak apa-apa nih? Boleh banget. Boleh. 2 jam boleh, 2 jam. Oh, boleh, bisa boleh. dong. Bisa ya. Mau sekolah. Iya. Anak ambis nih bos, senggol. Nah teman-teman, nah ini ada Anissa dan Aisyah. Tapi mungkin ada yang udah kenal ya, karena hits nggak sih kalian? Nggak juga. Nggak juga ya, nggak tahu ya. Tapi tetap mau perkenalan diri, mau kenal lebih jauh nih tentang Anissa dan Aisyah. Boleh teman-teman perkenalan dulu. Silakan. Coba dulu. Oke. Halo semuanya, nama aku Anissa Murtiadena, aku dari kelas 10-3. Halo semuanya, aku Aisyah Dewi Lestari dari kelas 10-3 juga. Wow, 10-3 mana suaranya nih? Ini langsung di bawah habis sama anak-anak 10-3 nih, keren banget nih. Nah, sesuai tadi judul tadi ya tentang geografi ini. Ini menurut Bu Nadia langka sekali nih. Anak kelas 10 sudah menang tingkat kota dan geografi. Biasanya sains ya yang lebih kayak matematika, ataupun yang tahun lalu tuh apa ya kalau nggak salah, ekonomi bahkan yang masih umum gitu. Tapi ini ada tahun ini geografi. BDB juga selamat atas kemenangannya ya. Ini hampir lupa nih. Selamat, terima kasih. Selamat untuk kalian. Terima kasih sudah memberikan dampak positif juga buat SMA Budi Mulia tentunya. Bangga banget loh pas pulang bawa piala itu. Selalu bangga. Nah, tadi kan sudah kenalan tadi dari 10-3 nih teman-teman. Nanti di endingnya boleh tanya-tanya ke 10-3 ya. Oke. Boleh ya? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, kalian boleh cerita nggak nih kenapa sih kalian memilih pelajaran geografi untuk lomba OSN ini? Gitu. Atau kalian mungkin tertariknya tuh kenapa gitu? Boleh cerita masing-masing nih ya. Kalau aku milih geografi karena waktu itu kita lagi ujian tengah semester gitu kan. Nah, terus aku salah satu-satunya orang yang gak remet di kelas. Wow. Iya, aku yang nanya di atas KKM. Jadi aku pas dapat info kalau ada lomba ini, awalnya kan aku skeptikal gitu kan, kayak duh nggak mau, atau nggak bisa, takut ngebebani, gitu. iya, terus takutnya karena kan aku mau ngefokusin naikin nilai, tinggiin nilai. Jadi kayak atuh kalau misalnya aku belajar buat lomba ini ntar aku nggak bisa belajar yang lain dong gitu kan. Tapi aku ngelihat mapelnya ada geografi, jadi aku mikir kayak nyoba aja kali ya, kan kayak siapa tahu menang. Kalau kalau menang alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa, bisa coba lagi. Jadi aku coba, ternyata seru juga walaupun walaupun waktu itu belum bisa menang kan. Terus nyoba lagi ternyata bisa menang, itu kayak wow, alhamdulillah banget. Langsung loh. Iya. Langsung ke 1 Iya, loh. terus aku juara 3. Kamu juara 3. Iya. 1 dan 3 ya. Iya. Tapi dibabat habis loh. Top 3-nya ya kan. Iya, terus kayak aku langsung nangis di tempat itu, padahal mau difoto tapi aku malah Terharu nangis ya? gitu. Iya. Oh my god. Berarti UTS itu kan nilai asli ya? Iya. Oke, dan itu udah dapet peluangnya di situ. Tapi kamu sendiri ini Aisyah lupa nih, karena sama mirip-mirip nih guys, udah kayak ada kembar lagi di kemana-mana. Aisyah, tapi Aisyah saat itu memang sudah tertarik sama geografi atau belum? Sebelumnya enggak melirik ya? Iya, karena karena aku mikir kalau aku sendiri tuh anak IPA, bukan lebih ke IPS. Iya, aku lebih senang sama soal IPA, tapi ngelihat aku ternyata satu-satunya orang yang enggak remet geografi, waktu itu aku jadi mikir mungkin aku ada sedikit bakat di geografi, potensi gitu. Iya. Betul lah, keren banget tadi. Sekali coba langsung bisa ketiga. Nah, kalau Aisyah gimana? Kalau Anissa gimana? Maaf ya guys ya, suka ketukar, aslinya juga suka ketukar soalnya. Boleh sharing Anissa. Kalau aku pertama kalinya itu
pas materi awal banget ya geografi, tapi waktu itu udah lupa Kan materi itu baru apa. satu semester kan, berarti kalian mengenal geografi di SMA, materi SMA gitu kan, kelas 10 khususnya. Oke. Terus habis itu kayak oh iya ternyata seru juga ya, karena waktu itu belajarnya pakai visual kan, pakai proyektor. Terus pas yang ada lomba itu kan aku kayak aduh aku mau ikut lomba nih, tapi nggak ada mata pelajaran aku bisa kayak bahasa Inggris atau sejarah. Nah, yang Jadi, kamu bidangnya gitu iya, ya. jadi kayak tapi aku ngeliat geografi kan, kebetulan aku emang dari SMP udah tertarik sama IPS. Terus aku kayak ya udahlah coba aja. Masalah menang atau enggak belakangan, yang penting ada pengalaman. Betul. Nah terus aku ngajak Aisyah kan, kayak ayo Ais ikut aja ayo berdua. Nah ternyata kita cuma bisa sampai babak semifinal. Terus habis itu kan skor aku sama yang juara satu tuh aku yang peringkat 1 tuh aku kayak cuma beda 2 atau 1 doang. Aku tuh kayak aku nggak terima banget nih sebenarnya. Ya tipis banget gitu ya. Nggak terima banget kan. Terus aku kayak ya udah nggak apa-apa cari lomba lain. Nah ternyata kebetulan kemarin yang bulan Februari Bugian ngechat pribadi kayak Anissa sama Aisyah mau ikut ini enggak, kalau mau ibu daftarin. Terus aku pertama kali ngechat Aisyah dulu, aku kalau ada lomba selalu ngechat Aisyah kan kayak Syah kamu ikut enggak, kalau kamu ikut aku ikut. Oh my god seru banget punya teman yang habis gitu. Terus habis itu kayak kita ikut kan. Nah awalnya dari yang lomba pertama itu aku cukup ke pressure karena kayak ini pertama kali ikut lomba. Terus kan yang pas hari H itu aku paginya masih belajar kan, kayak aku masih yang pertama kali itu aku masih kayak nonton YouTube video-video penjelasan, masih baca-baca materi. Tapi kisi-kisinya juga dedikasi kan ya waktu itu ya. Terus aku nyadar kayak ternyata otakku tuh nggak bisa nampung loh kalau emang bener-bener digas. Digas banget materinya. Nah terus yang pas lomba kedua ini aku kayak pas hari hanya aku tuh cuma fokus bercanda dong sama teman-teman. Refresh otak dulu ya. Terus emang malamnya masih belajar, bahkan subuhnya aku masih buka materi baca-baca kan, tapi kayak ya udah tipis aja gitu ya. Pas nyampe sana aku kayak full bercanda, full ketawa. Terus habis itu udah ngerjain kayak biasa kan. Aku kayak aduh susah banget ya ternyata. Terus habis itu pas geografi diumumin itu kan yang pertama kan Aisyah ya. Nah aku kayak iya alhamdulillah Aisyah juara, seenggaknya ada yang juara kan di Budi Mulia. Terus aku juga ya aku nggak apa-apa kalau nggak juara juga. Terus juara 2 udah diumumin, terus juara 3 SMA Budi Mulia lagi. Itu kan aku kayak oh ya udah sama Budi Mulia emang kenapa gitu. Terus aku baru ingat kayak geografi cuma kalian kan jangan pegang jajan loh, ngaku bisa. Ya aku lagi makan jajanan di situ, terus tiba-tiba teman sampingku kayak Nis itu geografi. Terus kayak hah geografi. Terus ya ternyata emang bener nama aku kan. Terus Aisyah pas jalan langsung balik badan langsung narik aku kayak ayo cepetan. Terus ya udah kita ke depan. Sebenarnya aku masih nggak nyangka ya karena kan kayak belum berpikiran untuk aku tuh bisa juara 1. Kalau Aisyah yang juara juga aku kayak ya udah kan. Ya, jadi kayak gitu. Jadi yang 1 tuh siapa sih? Aku. Bisa, kamu 3. Merinding loh Bunda Dia. Karena tadi dua-duanya tuh sama-sama ragu awalnya ya. Sama-sama kayak aduh bisa nggak ya, apalagi tadi sempat bilang kayak aduh susah juga nih soalnya gitu. Tapi apakah memang jauh kah dari pertama dari kisi-kisi atau pelajaran yang kamu dapat di SMA tentunya di semester awal itu? Malahan kisi-kisinya kayak jebakan Batman. Kenapa tuh? Karena kayak nggak ada yang muncul di soal aslinya. Jadi ini buat pembelajaran juga nih buat teman-teman ya. Jangan percaya kisi-kisi. Tetap kita pelajari gitu ya. Tapi kalau bisa kita cari yang lain juga berarti ya. Iya benar. Iya. Nah itu juga agak deg-degan juga ya. Kalau benar-benar cuma berfokus sama kisi-kisi itu ya. Iya makanya. Terus kalian gimana tuh pas tahu itu beda itu soalnya? Kalau ya kita shock gitu kan, terus kayak bingung gitu mau ngerjainnya, tapi alhamdulillah bisa. Terus pas pulang-pulang kita langsung cerita ke Bugian, kita marah-marah, Bu ini beda banget sama kisi-kisinya, soal di yang muncul tuh beda banget. Kita langsung marah-marah ke Bugian. Terus kata Bugian emang dari tahun lalu tuh emang kayak begitu, kisi-kisinya tuh emang nggak sama. Oh my god, untung juara. Untung juara. Nah, berarti tadi momen-momen yang serunya salah satunya itu ya pas tadi ternyata soalnya beda. Ada lagi nggak momen-momen selama perjalanan OSN atau kalian nih sebelum ke situ kalian persiapan OSN tuh gimana sih guys? Pas kalian tahu tadi sudah terdaftar OSN, persiapan kalian yang kalian lakukan tuh apa aja dan berapa lama itu?
Waktu itu kayaknya cuma ada waktu seminggu ya buat Iya, belajar. Seminggu. Iya, seminggu buat Seminggu? belajar. Iya. Oh my god. Iya, seminggu buat belajar. Terus kita langsung kan dikasih kisi-kisinya. Terus aku langsung ngumpulin materinya semuanya. Terus aku sama Anissa kita bagi-bagi materi gitu Iya. kan. Kita bagi Oke, berarti catatan. sharing ya Iya, diskusi iya, hasilnya. iya. Jadi kayak aku nanya, kamu materi ini lengkap gak? Terus Iya. kamu nanya, materi Jadi boleh aku join nggak? apa? Circle kalian? Terus aku kayak nanya kan, materi aku udah lengkap belum sih? Kalau belum, aku yang mau cari lagi. Terus kita ya kayak gitu saling tukar Iya. materi. Oh my god, join lah Bunda dia Berarti persiapannya seminggu itu apakah full di situ atau tadi masih kayak sama aja kayak kalian tuh mempelajari atau mempersiapkan pelajaran-pelajaran atau ulangan yang lainnya gitu kayak biasanya? Sama aja malah. Iya, malah kita banyakkan juga bercandanya. Aduh ini main-main. udah bakat guys, udah susah ini mah. Udah bakat ini mah enggak, ternyata tetap belajar juga kan. Iya, iyalah. Materinya banyak yang baru diketahui Iya, pas benar lihat soal banget. itu ya. Oh, keren. Nah, tadi momen selama persiapan ada nggak sih perasa pengen nyerah selain tadi kan ragu gitu atau rasa kayak aduh apa nggak jadi aja gitu ya? Ada nggak rasa-rasa kayak gitu kalian? Kalau yang Sempet kepikiran nggak tuh? Kalau aku yang lomba kemarin sih aku nggak mikir ya karena kayak udah terlanjur ya udahlah jalanin aja. Tapi kalau yang sekarang kan kita lagi didaftarin Ah, lomba iya OSN benar ini Neng, nih. iya. Ternyata pas aku lihat tuh ada kalau misalnya kita lanjut gitu kan kita lolos ke yang sekian-sekiannya kan ada kayak babak apa tuh yang kayak semifinal atau Iya. eliminasi gitu-gitu. Nah, kalau lolos itu tugasnya malah kita disuruh bikin presentasi. Oh. Aku jadi mikir, aduh, apa nggak jadi aja ya? Aku mikir kayak gimana mengundurkan sih? diri. Juara 1-3 nih. Nah, kalau Anissa, Kalau aku kayak yang pertama kali lomba itu, kan aku lagi ngumpulin materi ya, tengah-tengah itu aku jam 3 subuh masih nyari materi. oh my god, Terus jam 3 kayak- subuh siapa yang jam 3 subuh masih nge-game? Siapa yang masih kabar? Kalian ada yang belajar setengah 3 subuh loh. Tapi kadang aku mabar sampai jam 5 subuh kok guys. Sisanya. Terus aku kayak, aduh kok ternyata ribet banget ya persiapan lomba gini-gini karena berapa kali juga kan. So, kayak aku sempet ke chat Aisyah deh kayak, "Nah, aku kayaknya nggak jadi deh, aku capek Oke, kalau banget. kalau Anissa malah ada momen Iya, kayak aku gitu ya. udah aku nggak jadi deh kayak aku udah mau udahan aja terus Iya. kata Aisyah kayak nah ya udah nggak apa-apa lanjutin aja udah setengah juga. Iya, Itu kayak udah. -3 deh, H-3. Oh my god. Terus kayak- Bayangin kalau kamu gagalin. Iya, bener Terus banget. terus kayak aku pas udah nyampe yang semifinal itu aku sebelum masuk ke gedung aku ngejokes kan kayak Aisyah kayak aduh kita masuk sini cuma tahu oksigen tuh atmosfer tuh cuma oksigennya tuh ada 78%. Terus ada sisa-sisa yang lain itu aku ngejokes aku cuma tahu itu kan terus aku kayak ya emang belum rezekinya. Terus yang OSN berikutnya nih yang baru didaftarin aku pas ngeliat kisi-kisinya kayak aduh geografi 100 soal nih. Oh, 100 soal. berapa lama BDW itu? 3 Ngerjain jam. itu? Iya 3 jam. Kasih 3 jam Gak sedang apa-apa, 3 jam itu kan ngerjain hal yang tahu yang positif gitu. Sedangkan apa tadi? Aisyah. sedangkan tadi apa tuh kalau mapel-mapel yang lain kayak matematika, Oke. fisika dia cuma 20 sampai 30 soal kita kayak Iya. enggak ada. Durasinya berapa menit? Kalau yang lain, tahu nggak Sama kalian? deh kayaknya. Sama juga, Enggak. cuman tapi kuantitasnya beda. Iya. Tapi untuk waktunya mirip-mirip gitu di Iya around segitu. mirip-mirip. Cuman mereka kayaknya masih agak sih. Dari 20, 30 ke 100 guys. Iya. Enggak ada. Ya semoga yang 100 ini dimudahkan. Iya. Ya, amin. Amin. Jadi durasinya kalian bisa selesai duluan dengan 100 gitu nanti. Gitu. Tapi nanti kita bahas itu di agak-agak ujung ya guys. Oke. Ya. Kita bahas lagi yang WSN nih teman-teman. Nah kan tadi kan kalian tadi ada sempat momen ragu, bahkan Anissa juga kayak pengen nggak mau saat itu kan gitu. Nah selain kalian ini ada nggak sih support sistemnya? Kalian kan sebenarnya udah jadi support system satu sama lain kan, Iya. kayak saling menguatkan, saling ngingetin, saling berbagi, tadi sharing ya diskusi. Ada nggak sih support system lain yang akhirnya cukup berpengaruh di kejuaraan kalian kemarin? Kalau aku sih untuk keluarga nggak ada ya. Hmm. Nah paling ya cuma ini teman-teman di sekolah kayak Jonathan, Oh, Najwa. halo Jo. Nah terus kan kayak sama Aisyah kan, udah kita kayak berapa ya? Berempat. Berlima, empat. Iya, Iya berempat itu kita kayak saling apa ya, saling sharing, saling kasih support kalau ada apa-apa. Jadi kayak udah, aku cuma itu doang. Temen berarti teman positif Iya. tuh pengaruh Iya. banget ya. Pengaruh banget Bener guys, banget, sumpah, guys. bener Pengaruh banget. Oke, nanti kita bahas lagi nih yang ini nih. Tertarik nih Bu Nadia kalau udah bahas pertemanan. Karena gemes ya. Iya. Sekarang kalian gemes gak sih? Iya. Gemes sama Bu Nadia apalagi. Nah kalau Aisyah,
Kalau aku juga karena pengaruh keluarga aku, karena aku ngerasa dari dulu dari SD tuh aku nggak pernah belajar. Dari SD tuh aku masih selalu kayak main mulu, malah aku nggak pernah belajar. Jadi selama SMP sampai sekarang tuh aku mikir kalau aku jadi beban keluarga. Tapi itu diri sendiri ya. Iya, dari diri sendiri. Keluarga nggak pernah ngomong begitu, padahal kayak akhirnya aku cerita ke bapak aku pengen ikut lomba ini, terus dia bilang ya udah ikut aja, terus sama mama juga didukung banget, katanya kalau misalnya menang alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, mama nggak marah gitu. Jadi aku kayak ngerasa kayak terdukung banget, terus sama Anissa juga tuh kan disupport. Terus kalau temen aku yang paling deket itu kan Luna gitu ya. Jadi aku kalau misalnya ada beban pasti aku cerita ke Luna. Tempat sharing tadi ya, kalau kesah. Iya. Terus juga kalau misalnya aku ada kesusahan aku ke Anissa. Kalau misalnya aku pengen ngomong kasar aku ke Jo gitu. Iya. Tadi teman itu punya tempatnya dan masih. Bener. Wow, keren itu. Bener sih Bu Nadia, setuju kalau nggak semua teman satu misalnya kayak Anissa, Kak Aisyah itu udah memenuhi semua gitu, bisa menampung semua cerita, dan kita tuh yang nggak usah merasa kayak kita harus dengerin semua ceritanya gitu kan ya, karena mungkin kita sendiri juga nggak bisa ngedenger cerita yang negatif misalnya kan, karena kita nanti takut kebawa emosinya, bener nggak sih? Jadi tadi ada orang-orang yang memang nerima beberapa hal aja gitu, kayak Anissa mungkin lebih sharing ke pelajaran, apakah fine ya fine aja. Terus kalau misalnya nanti Aisyah mau cerita tentang keluh kesah tentang pacarnya mungkin ya atau hal lain gitu kan, atau misalnya lagi sedih idolnya apa gitu kan, misalnya ceritanya nggak ke Anissa, ceritanya ke yang lain tadi, misalnya ke Jo atau ke Luna misalnya kayak gitu. Setuju banget Bu Nadia. Jadi walaupun pertemanan itu banyak atau sedikit, tiap-tiap teman itu punya perannya masing-masing, dan itu ternyata kalian gunakan gitu ya, kalian manfaatkan teman-teman kalian secara baik gitu, dan pastinya simbiosis mutualisme kan, nggak cuma kita dong gitu. Benar kalau kayak gitu ya. Bu Nadia mau join circle-nya, jadi udah 5 abis ini full ya guys ya. Nggak bisa join circle Anissa sama Anissa lagi. Nah tadi berarti support system pertama itu diri sendiri tentunya ya. Pertama diri sendiri, ada keluarga, dan yang penting tadi teman yang positif teman-teman ya. Jadi kalaupun kitanya positif, temennya tadi males-malesan, kita ke bawah juga. Kayak gitu nggak sih? Atau kalian ngerasain kayak gitu nggak? Atau kalian ngeliat peristiwa kayak gitu nggak di lingkungan? Banyak banget, sering banget. Apalagi di kelas juga pasti ngeliat gitu. Nah, tiap-tiap kelas sih pasti ya. Cuman itu memang tantangan remaja sih. Aduh, jadi nggak bahas remaja nih, psikolog nih. Itu beda seksi ya guys. Tadi kita coba kita tuangkan materi itu deh. Nah, selain belajar hal penting nih yang kamu dapat dari ikut OSN ini, apa aja nih? Kalau yang Bu Nadia tahu, OSN ini sebenarnya akan bisa digunakan buat SNBP sebetulnya. Sertifikat dari kota itu sudah bisa dilampirkan, dan itu penting banget. Makanya sekolah lain tuh juga ambis untuk OSN, FLS 2N itu cukup ambis gitu. Nah, ada nggak hal lain yang tadi kalian anggap itu penting ketika kalian dapat OSN ini? Apa aja? Maybe experience. Iya, pengalaman sih benar-benar sangat penting ya. Kayak kalau misalnya nggak pernah nyobain, kalian nggak akan pernah tahu rasanya gimana. Nanti kalian kalau cuma takut-takut doang nggak bakalan tercapai dong berarti. Tapi kalau misalnya udah ada pengalaman, ternyata ngerasa oh nggak semenakutkan itu, ternyata pasti nanti coba lagi dan ternyata alhamdulillah bisa menang. Jadi tangga ya berarti ya Aisyah. Kalau Anissa gimana? Kalau aku sih mungkin pengalaman tadi ya. Kalau kita nggak pernah ikut sesuatu yang baru, kita pasti nggak tahu rasanya kayak, oh ternyata lomba tuh gini loh, oh ternyata pertandingan tuh begini loh, oh ternyata persaingan tuh begini loh, kan itu kita nggak pernah tahu ya. Jadi daripada kita nanti kedepannya jadi manusia yang nggak punya pengalaman, mending masa mudanya tuh dibuat buat cari pengalaman, maupun itu tentang akademik, non akademik, atau apapun itu, yang penting anything yang di bidang kalian ya. Selama pengalaman itu positif, itu cari aja guys, pasti bakal berguna nanti. Betul. Terus kalau misal tadi yang Bu Nadia agak terlewat tadi adalah yang Bu Nadia lihat dari Anissa ya, Aisyah. Dari Aisyah itu tadi kan direkomendasikan sama gurunya berarti kan. Walaupun tadi kita nggak tahu ternyata ada potensi. Nah, itu sebenarnya harus dipertimbangkan teman-teman. Kalau ada seseorang yang percaya sama kalian, berarti kan sebenarnya itu udah melihat potensi kalian gitu. Dan sebenarnya nih guys, kalau di Budiman selalu kayak gitu. Kita tuh setiap apa-apa pasti guru-guru tuh selalu nyari orang-orang yang memang berpotensi gitu. Jadi kalau ketika kalian sudah dipilih, kalian pasti punya potensi di mata orang yang memilih gitu. Pun kalau nggak dipilih, bukan yang nggak punya potensi, mungkin belum terlihat aja, atau kalian
kalian memang belum pernah menunjukkan gitu. Jadi nggak apa-apa ngomong aja, Bu saya mau coba ini gitu. Kebetulan saya akhir-akhir lagi tertarik, itu boleh banget loh guys. Itu akan dipertimbangkan. Kecuali kalau misalnya memang terbatas ya. Kayak misalnya saya ini kan nggak banyak kayak yang dikirim kan. Sedangkan mungkin minatnya bahasa Inggris misalnya banyak gitu, atau pelajaran lain minatnya banyak. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Tapi kita tidak akan merugikan kalian nih. Mungkin nanti kita akan siapkan di lomba yang lainnya gitu. Jadi teman-teman tadi Bu Nadia setuju, jangan pesimis aja, jangan ragu duluan gitu, jangan takut duluan gitu. Nah kalau Anissa gimana? Udah ya tadi ya, udah jawab belum sih? Apa yang mana? Yang tadi Aisyah? Yang mana? Yang tadi tentang apa tuh? Sampai lupa lagi. Dan next aja nih, tips belajarnya nih Aisyah dan Anissa. Kalau geografi ini apakah perlu tips khusus atau tipe belajar khusus menurut kalian tadi selain diskusi bareng? Kalau diskusi bareng kan bisa pelajaran apa aja ya. Nah kalau geografi menurut kalian ada nggak tipe khususnya? Kayaknya lebih bagus tuh kalau misalnya geografi kan dia butuh visual, jadi mungkin kalian butuh penjelasan, nonton penjelasan di YouTube karena dia kan juga ngasih lihat visualnya terus gambarnya, jadi kita tahu bentukannya gimana. Gitu. Kalau Bu Nadia dulu kan zamannya masih pakai atlas, masih pakai globe, apakah itu masih penting atau enggak kira-kira? Penting sih kalau misalnya iya kan kita juga ditanya yang benua-benua gitu, itu juga penting buat ngeliat. Sebenarnya lebih penting kalau kita ngunjungin langsung loh. Ya, BM gak mau sediain. Oh boleh ke Australia ya, ke Kepada siapin aja dananya. Tidak. Nanti semoga next kita banyak kerjasama di bidang itu ya teman-teman yang bisa menaungi itu. Boleh nih Bapak Kepala Sekolah mohon izin dari Aisyah sama Anissa, bukan saya yang Nah berarti tadi ditambah video berarti. Nah kalau dari Anissa ada lagi nggak kira-kira? Diskusi bareng, video ada lagi nggak? Sebenarnya visual tuh paling penting banget ya. Karena geografi tuh bakal seru kalau ada visual. Kan nggak mungkin ya kita kayak cuma tulisan doang. Karena kayak gunung bisa harusnya gambarnya kayak gimana gunung ini. Gunung kan beda-beda bentuknya. Beda-beda kan, masa cuma deskripsinya kayak gunung bla 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 berbentuk runcing. Kan kita nggak tahu ya itu tuh yang dikatakan runcing itu gimana gitu. Entah runcing ke atas ke kanan. Nah jadi kayak mungkin semua pelajaran tuh sama, tapi kalau dari aku kita tuh nggak usah terlalu menghafal. Yang penting kita baca pelan-pelan aja, nggak usah kayak aduh ini apa ya, gue ulang lagi deh gitu. Gak usah kayak gitu. Kita harus baca-baca, harus mendalami materi, memahami berarti ya kuncinya ya. Memahaminya tadi bisa sebenarnya ada yang bisa lewat menghafal ya nggak apa-apa ya, tapi mungkin bagi kalian tuh lebih kayak ngerti aja konteksnya itu. Jadi kayak misalnya tadi gunung runcing itu seperti apa gitu, bukan kayak gunung runcing adalah ini gitu. Kalau kalian nggak kayak gitu, tapi beberapa yang udah ditahu ada juga kayak gitu tuh harus dihafal gitu ya, nggak apa-apa juga ya kalau dia berhasil ya kan. Setidaknya nanti dia bisa improve jawaban lainnya gitu. Nah tuh guys, temukan aja kalian mau tipe yang mana gitu. Cuman kalau dari tadi saran dari Aisyah sama Anis lebih ke situ gitu tipenya. Nah kalau Ais, aku sih aku nyaranin kalian cari dulu tipe metode belajar kalian tuh paling seneng yang kayak gimana. Iya, karena kalau aku tuh sebenarnya lebih seneng gak ada gangguan apapun, jadi kayak gak usah nyalain TV, gak usah nyalain lagu. Jadi aku metode belajarnya tuh nulis, karena kalau nulis berarti aku bisa ngulangin semuanya pakai bahasa aku sendiri. Jadi kalau misalnya ada lagu lain kan aku jadi atau omongan jadi ke distract. Tapi kalau misalnya kalian lebih nyamannya sambil nonton video atau sambil dengerin lagu, berarti ada suara gitu. Jadi lebih paham kalau misalnya ada dicampurin sama sesuatu yang kalian lebih suka. Kalau kayak belajar tadi Anissa, aku sih sama ya Kak Aisyah ya, tapi kadang aku tulis atau aku bikin coret-coretan kayak cuma garis asal notes atau garis asal kayak ya udah nyoret aja. Nah tapi aku bedanya aku bisa sambil dengerin musik. Tapi kalau video tuh, kalau nonton video atau apa gitu, video game itu aku nggak bisa ya, karena aku kayak bakal fokus sama videonya itu. Mungkin itu setelahnya aja gitu ya, kayak lebih materi tambahannya gitu ya. Jadi ada yang memang, tapi tadi tipenya ada juga yang bisa pakai suara, ada yang enggak gitu. Tapi sebelum itu berlanjut ya temukan dulu gaya belajar kalian tuh yang mana ya, baru nanti bisa ngebantu kalian belajarnya kayak gimana. Nah menurut kalian penting gak sih anak muda zaman sekarang kan geografi ini sebenarnya kita tuh punya kelas geografi kan di kelas 11 tuh, geografi, fisika, informatika sama matematika. Itu tuh peminatnya ada tapi nggak sebanyak yang kelas kelompok mapel lain gitu. Menurut kalian sendiri anak muda zaman sekarang
mesti ngerti geografi nggak sih? Dan kalau iya itu kenapa tuh kira-kira menurut kalian? Dari kalian yang sudah pernah lomba atau juara OSN nih, menurut kalian? Menurut aku sih penting banget, apalagi dasar-dasar dari geografi kan, karena nggak mungkin kalau misalnya kalian tiba-tiba ditanya itu awan apa, itu jenis awan apa, kalian nggak bisa jawab kan, malu ya kalau misalnya itu kan, jadinya orang-orang mikir kalau kalian tuh nggak udah SMA tapi kok nggak bisa jawab gitu doang, itu kan nanti malu ya. Jadi kayak dasar geografi tuh penting, tapi kalau misalnya kalau yang mendalam banget nggak apa-apa, nggak usah di ngertiin banget, yang penting dasarnya tuh tahu. Ya benar-benar, soalnya kita hidup di bumi nggak sih guys? Iya. Masa kita nggak kenal tempat tinggal gitu ya. Nah kalau Anissa, kalau menurut aku sih perlu ya, soalnya kan geografi tuh mencakup ilmu dasar kan, kayak misal nanti tiba-tiba bingung kok bisa ya mayat ini kalau terkubur di tanah tuh nanti lama-lama mengalami pelapukan. Itu kan kayak kita kan kalau nggak belajar tuh nggak bakal tahu ya. Terus bingung sendiri kan, kayak paling bertanya-tanya. Terus kalau takutnya mungkin karena udah SMA, ntar pas kita tanya ke media sosial kayak Twitter gitu nanti kita kok bisa ya guys bangkai atau kerangka hewan apapun yang udah ditimbun tanah tuh bisa melebur. Nah itu kan takutnya kayak masa sendernya umur berapa sih kok kayak gitu doang, betul. Ini sendernya SD apa gitu ya, lagi TK gitu kalau yang Indonesia misalnya jauh banget tingkatnya kan. Kita setuju hal dasar sebenarnya tadi nggak geografi juga ya, tapi kan mungkin kita ada di bumi gitu, jadi setidaknya kita tadi kenal dasar-dasarnya aja, apa tadi jenis awan mungkin yang, dan nggak semuanya pun nggak apa-apa, yang umumnya aja gitu ya. Setuju Bu Nadia ini, karena kita hidup di bumi guys, jadi kita harus tahu bumi itu seperti apa, dan kita kan nanti tugasnya adalah merawat bumi juga ya. Kita kan ibaratnya kita nggak mau dong kehilangan tempat tinggal kita gitu, rumah kita gitu kan, masa kita mau kehilangan gitu aja kan, kita harus rawat biasanya ya. Rumah aja suka direnov guys ya kan, masa bumi nggak kita jaga gitu. Nah tadi dari cerita-cerita tadi nih, kira-kira apa nih pesan-pesan kamu Aisyah sama Anissa yang mau disampaikan untuk teman-teman mungkin yang masih ragu tadi buat ikut OSN, atau masih belum tahu arahnya mau kemana sih, atau mau ngapain di SMA gitu? Boleh nggak kasih pesan-pesannya nih buat teman-teman? Kalau aku sih mending kalian kenali dulu dari belajar-belajar di kelas-kelas yang umum gitu kan, sekarang gitu. Kalian paling semangat tuh pas belajar apakah itu bahasa Inggris, atau apakah itu IPS, atau itu bahkan seni sekalipun mungkin atau bahasa Indonesia yang benar. Pokoknya jangan takut kalau misalnya kalian udah nemu lomba nih misalnya di sosmed, kalian daftar aja, kalian ikut aja. Mungkin kalau misalnya enggak didukung sama Danam, kalian bisa ke sekolah dulu buat bilang, Bu atau Pak, saya pengen ikut lomba ini, apakah bisa didukung gitu kan. Jadi gak usah ragu kalau misalnya enggak menang, gak apa-apa, karena kita masa SMA kan masih panjang gitu kan. Benar. Panjang tapi singkat gitu, gimana ya. Jadi masa kita juga nggak bisa wasting time juga kan. Jadi yang penting belajar dulu dan menemukan bakat kalian di mana, kalian lebih tertarik di apa. Mungkin aja nanti lomba-lomba yang kalian capai itu sekarang ini bisa ngebantu di masa depan kalian. Buat nemuin kalian lebih cocoknya di kerja di mana gitu. Betul. Setuju. Apalagi sudah jelas tadi OSN itu akan digunakan sertifikatnya buat SNBP nih ya, ataupun daftar SNBT nanti, atau beasiswa bahkan gitu. Nah kalau Anissa, pesannya apa nih? Mungkin kan tadi yang dibilang Aisyah tuh yang kita belum tahu bakat kita di mana ya, bakat minat kita di mana. Mungkin kalau kalian yang udah punya bakat minat atau kayak wah, sudah tahu sebenarnya bidang apa gitu, bidang apa yang kalian suka, terus tapi kalian masih takut buat nyoba lebih lanjut, itu menurut aku ya itu kalian coba aja guys, daripada nanti kalian tuh punya pikiran kayak pasti nggak bisa nih, pasti nggak bakal bisa nih, dan kalian atau kayak lawannya gini nih, lawannya Anissa nih sama Aisyah gitu, udah overthinking duluan kan. Nah takutnya kalian tuh ya tadi lagi, kalau nanti pas udah berpengalaman udah dewasa, kalian tuh gak punya pengalaman apa-apa, nggak tahu apa-apa. Sayang banget ya. Jadi kita mau pulang SMA kan nggak mungkin pulang kuliah mungkin, tapi SMA kayaknya terus nanti kalian takutnya jadi manusia kosong ya. Jangan guys. Jadi mending kalian tuh coba apa aja guys, nggak apa-apa. Kalau walaupun kalian nggak bagus di ekonomi, tapi kalau menurut kalian suka dan kalian bisa ngerti pelajarannya apa, walaupun nilai kalian jelek, tapi kalian kayak ya coba aja dulu, nggak apa-apa, siapa tahu kalian emang
beruntung ya. Atau ternyata itu bidang kalian Iya. yang selama ini mungkin kalian kira kalian gak bisa, tapi ternyata ya itu Iya. bidang kalian. Setuju banget nih. Nah tadi kalau ngebahas overthinking sebenarnya ada dua sih Anissa sama Isa ya, ada dua hal yang bisa kita tanggulangi overthinking. Pertama, overthinking itu kita lawan gimana kalau itu nggak terjadi gitu. Itu yang paling cepatnya nih ya. Kalau nggak terjadi gimana, ntar lawannya susah, tapi ternyata kalau gampang gimana. Iya. Kalau ternyata yang nggak ikut malah nggak ada, malah cuma kita doang, gimana, kan peluang menangnya besar. Atau mungkin tadi ketakutan apa sih teman-teman overthinking, misalnya takut saya nggak bisa jawab misalnya, ya kenapa nggak bisa jawab gitu, apakah karena soalnya susah. Nah itu yang kita urai. Jadi itu yang kita buat solusi. Oh ternyata mungkin soalnya susah, terus gimana biar kita anggap gampang. Belajar tadi kan bisa, atau Iya. nyari-nyari tips-tips gitu. Ini mungkin bisa buat Aisyah sama Anissa kalau nanti overthinking lagi, karena anyway mereka akan mewakili lagi nih teman-teman ya. Mungkin ketakutan itu pasti ada, kekhawatiran overthinking itu pasti ada, tapi bagaimana kita nggak terbawa sama overthinking ini, kita nggak kalah sama overthinking ini. Bunda dia setuju banget, takut itu nggak apa-apa, wajar banget ya teman-teman ya, karena pasti kalian juga tetap takut mau apapun itu momennya ya. Dan BDW kalau Anissa sama Isa tuh suka partisipasi juga di acara-acara sekolah ya, yang dance itu seru banget. Itu pun mungkin pasti masih grogi kan siap mau tampil. Grogi Kalau aku banget. tetap all out guys, mereka ini sempat menang ya waktu itu ya, menang gak sih? Yang Iya, dance, Yang classmate. dance, iya yang classmate, iya sempat menang gitu. Jadi ya wajar lah kalau takut dan ragu gitu. Nah terakhir nih buat Aisyah sama Anissa, enggak sih, masih dua lagi ya. Kalau kamu mau bilang ke diri kamu tadi, terutama mungkin Anissa yang udah sempat mau mengundurkan diri saat itu, apa yang kamu bilang ke diri kamu saat itu? Kalau aku mungkin kayak kenapa nggak dicoba dulu sih, walaupun kita takut ya, walaupun kayak udahlah capek nih, tapi gimana kalau rasa capek kita tuh bakal terbayarkan dengan hasil yang nanti kita dapatkan. Iya. Jadi kayak mungkin kalau aku beneran gak jadi ikut, terus pas bisa kayak flashback gitu ya, nah di diri aku yang sebelumnya tuh aku milih gak ikut, terus tapi ternyata di kesempatan berikutnya menang, terus yang kesempatan berikutnya ini dia juga nggak mau ikut, aku kayak bakal marah-marah sih, kayak kenapa sih nggak ikut aja, kenapa sih nggak dicoba aja, tuh aku bakal marah-marah sih Oke, kayaknya. berarti kayak menang kan akhirnya, coba dulu aja gitu, gemes ya. Nah, kalau Anissa gimana? Kalau aku paling 11-12 sama Anissa ya juga ya. Terus kayak aku bakal bilang ke diri aku sendiri, apalagi pas SD, please tolong belajar gitu kan. Kayak ujung-ujungnya aku juga sebelum masuk BM tuh aku nangis-nangis banget karena nggak dapat negeri. Iya, terus kayak Jadi nggak mau terulang ya. Iya. Nanti semoga PTN-nya bisa kuliahnya bisa negeri ya. iya amin. Gitu, aku kayak makanya belajar, please belajar, jangan dibawa enteng banget, karena apalagi hidup di Indonesia gini gimana, apalagi kalau nggak ada duitnya gitu loh. Iya. Setuju banget guys. Nah terakhir nih, harapan kalian buat kalian ataupun pendidikan geografi atau apapun itu ke depannya, buat teman-teman atau diri kalian tadi, atau tentang geografi atau pelajaran ini, harapannya kalian apa tuh? Semoga buat teman-teman ini yang masih malas-malasan belajar itu nanti bakal nemuin semangat buat masuk sekolah, apalagi masih ada yang sering banget bolos sekolah gitu kan, cuman karena mereka lagi nggak mood. Iya. Tolong cari semangat kalian di sekolah, karena emang sekolah itu benar-benar penting banget, apalagi buat masa depan kalian. Kalau kalau misalnya kalian mengandalkan orang dalam mulu, gimana akhiratnya nanti gitu. Masya Allah. Nah, kalau Anissa? Harapan aku ya untuk bidang geografi deh, mungkin para kepala sekolah atau staf-staf sekolah itu jangan terlalu meremehkan bidang geografi ya, karena geografi itu juga bisa apa ya, bisa mencolok loh, Potensi loh. bisa kayak gitu. Tapi mungkin orang-orang mikirnya kayak apa sih geografi Iya, doang, nggak usah lah gitu. Iya. apa sih Udah lah, IPS MTK doang. aja bisa gitu. Iya. Karena banyak yang didukung tuh bidang-bidang IPA kan, kayak FTK, biologi gitu-gitu pas. Tapi bahwa bidang-bidang IPS tuh juga bisa Potensial. bisa ada potensi. Terus kan kayak orang tua zaman dulu ya, kalau kita anaknya masuk IPS tuh dibilang kayak kamu bodoh gimana sih, masuk IPA aja nggak bisa. Iya. Padahal kayak Semuanya tuh iya, berpotensi. semuanya tuh Iya. punya bakatnya masing-masing, punya minatnya masing-masing, punya potensi masing-masing. Ya, oke guys. Nah, itu tadi pesan-pesannya dari obrolan kita. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman, dan semangat buat lomba selanjutnya ya. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Amin. Dan semoga Allah ridhoi buat jadi juara lagi. Amin. Sehingga bisa dipakai sertifikatnya. Nah, itu kurang lebih teman-teman sharing session kita kali ini.
Kalau mau tanya-tanya lebih, boleh banget nanti ke Anissa dan ke Aisyah mau sharing-sharing ya, boleh banget nanti ke 10.3 gitu teman-teman. Intinya teman-teman jangan ragu sama diri sendiri, lakuin aja dulu apapun itu hasilnya belakangan. Takut itu wajar banget, tapi gimana kalian bisa menaklukkan takutnya kalian. Nah gitu teman-teman, sampai jumpa di lain waktu di pembahasan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri. Terima kasih Aisyah, Anissa.